Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas soal PAI untuk penilaian akhir semester 1 kelas 6 SD. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada bagian pertama, yaitu pilihan ganda. Berikut ini adalah isi surah Al-Alaq, kecuali jawabannya adalah B. Allah mengungkapkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau B ini adalah kandungan dari surah Al-Qadar, ya. Nah, di sini ada isi kandungan surah Al-Alaq. Selanjutnya, surah Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya adalah, ingat, wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya, di Gua Hira. Ayat kedua dalam surah Al-Qadar adalah, kita baca ayatnya. Ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Berarti jawabannya B, ya. Kita lihat di sini ayat keduanya, iya, B. Ayat yang berarti dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Kita lihat, Allamal insana ma lam ya'lam adalah dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui, ya. Lanjut, pernyataan yang benar tentang keadaan Nabi Muhammad SAW ketika turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah, ingat ya, pada saat itu Nabi Muhammad benar-benar tidak tahu bahwa malaikat Jibril akan memberikan wahyu yang pertama kepadanya, sehingga kondisi fisik pada saat itu Nabi Muhammad bergemetar dan berkeringat, ya. Jadi jawabannya B, ya, takutan, ya. Nah, di sini disebutkan dalam banyak riwayat menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, ya. Tubuh Nabi Muhammad mengucurkan keringat karena keagungan wahyu yang diterimanya. Ia tidak tahu sama sekali bahwa pada saat itu malaikat Jibril akan menyampaikan wahyu kepadanya. Salat tarawih dapat dikerjakan pada waktu sesudah salat Isya sampai menjelang fajar. Ya, itu adalah waktu pelaksanaan salat tarawih, ya. Salah satu sebab mengapa Abu Lahab menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah, nah, Abu Lahab ini adalah paman Nabi yang sangat membenci Islam, membenci dakwah Nabi. Karena apa? Karena kedengkian Abu Lahab atas usaha dakwah dan nikmat Nabi diangkat sebagai Nabi Allah. Hari kiamat disebut hari akhir karena berakhirnya kehidupan semua makhluk di muka bumi, ya. Yaumul Qiyamah memiliki berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup, atau bisa juga disebut dengan hari akhir. Setelah terjadinya hari kiamat, ada yang disebut juga dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul, hari, Ba'ats, berbangkit. Jadi jawabannya A, hari berbangkit. Nah, di sini ada beberapa nama mengenai yang terjadi pada hari kiamat. Ada Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, ya, dan nanti ada Yaumul Jaza. Menjelang terjadinya hari akhir, Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi untuk mengalahkan Dajjal. Karena pada saat itu Nabi Isa turun bertugas untuk mengalahkan Dajjal yang telah merajai bumi dan membunuhnya di gerbang Bablu Israel, ya. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal. Asmaul Husna Allah Maha Kekal adalah
Al-Baqi ya. Nah, di sini ada beberapa asmaul husna. Ar-Rahman Maha Pengasih, As-Somad Maha Dibutuhkan, Al-Muqtadir Maha Kuasa, Al-Muqaddim Maha Mendahulukan ya. Arti asmaul husna Al-Muqaddim adalah Allah Maha Mendahulukan ya. Berikut ini adalah tanda-tanda kiamat kubro, kecuali apa? Kiamat kubro berarti kiamat besar. Kecuali gunung meletus. Gunung meletus bukan merupakan ciri-ciri kiamat besar ya. Ciri-ciri kiamat besar munculnya dukhon ya, atau asap, munculnya dajjal, binatang besar, matahari terbit dari barat, dan lain-lain. Berikut ini adalah nama-nama hari akhir kecuali apa? Yaumul Ahad ya. Nah, ini adalah nama-nama hari kecuali tadi Yaumul Ahad. Berbohong atau berdusta adalah sesuatu perilaku yang menyampaikan pernyataan yang bukan sebenarnya. Ya, itu berbohong. Lanjut. Seseorang yang selalu jujur dalam perkataannya akan dipercaya oleh orang lain. Sudah pasti ya. Jawabannya A. Nama paman Nabi Muhammad SAW yang justru menentangnya berdakwah adalah, sudah jelas, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu paman Nabi, tapi termasuk dalam golongan orang jahat dan sangat menentang dakwah Rasulullah SAW. Sifat yang dimiliki Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sikap dengki. Nah, dengki yaitu menaruh perasaan marah, benci, tidak suka karena iri ya. Dia sangat iri, sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad membawa agama Islam. Pada masa-masa akhir hidup Nabi Muhammad, ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Dia disebut dengan siapa dia? Musailamah ya. Nah, nabi palsu pertama bernama asli Musailamah bin Sumamah bin Habib Al-Kazzab, yang biasa dikenal dengan Musailamah Al-Kazzab. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang zakat fitrah adalah pernyataan yang tepat tentang zakat fitrah. Ingat ya, zakat fitrah adalah D. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok sebelum hari raya Idul Fitri. Itu zakat fitrah ya. Ini dia pembahasannya. Zakat yang dikeluarkan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan adalah zakat fitrah ya, masih sama, hampir sama soalnya dengan yang sebelumnya. Kita lihat di sini penjelasannya. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap jiwa sebesar berapa? 2,5 kilogram ya. Di sini ada 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib ya. Hukumnya wajib. Zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta adalah zakat mal ya, untuk bertujuan membersihkan harta yang dimiliki. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal bacaan Al-Qur'annya bagus dan Nabi Muhammad suka mendengarkan darinya bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika Ramadan kita biasa mengerjakan sholat tarawih. Arti tarawih secara bahasa adalah istirahat ya. Nah, berasal dari kata roha ya, ruh artinya istirahat. Ketika kita biasa menutup malam kita dengan sholat witir. Witir secara bahasa artinya ganjil ya. Kita lihat di sini, sholat witir ialah sholat yang dilakukan pada malam hari dan jumlah rakaatnya ganjil. Nah, sekarang kita masuk ke isian ya.
Kalau tadi pilihan ganda, sekarang isian. Tempat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu adalah Gua Hira. Paman Khadijah yang memberitahu tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul bernama Waraqah bin Naufal. Perintah membaca dalam surah Al-Alaq terkandung dalam lafal. Ayat keberapa? Ayatnya apa? Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jelaskan tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Tata cara pelaksanaan sholat tarawih sama persis dengan sholat pada umumnya, yakni dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun yang membedakannya adalah niat, waktu pelaksanaan, dan jumlah rakaat serta jumlah salamnya. Sebutkan 3 ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Salat tarawih berjamaah, perbanyak tadarus, dan memperbanyak amal soleh. Apa yang dimaksud dengan tadarus? Tadarus adalah membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan makhraj dan kaidah ilmu tajwid. Itulah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan tentunya kalian mendapatkan nilai-nilai yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.